Pertama dualisme, pertama dari perspektif dualisme, terus ada nanti monisme hukum internasional sama monisme hukum nasional. Jadi kalau dualisme itu dia cenderung hanya menghormati hukum internasional tersebut, tapi dia lebih mengutamakan hukum nasional. Jadi pemberlakuan hukum internasional itu sepanjang yang disesuaikan dengan hukum nasional tersebut. Ini seingat saya Pak ya. Kalau dia monisme hukum internasional, dia menganggap bahwa hukum nasional itu sumbernya dari hukum internasional, sehingga daya mengikat hukum internasional itu dia lebih mengikat daripada hukum nasional. Sementara kalau monisme nasional, monisme hukum nasional itu dia ikat hukum nasional lebih kuat daripada hukum internasional, karena pada dasarnya hukum internasional itu ya sumbernya dari negara, dari hukum nasional negara, dan dari kebiasaan negara tersebut. Begitu Pak yang saya ingat. Maaf ya Pak kalau salah. Dimaafkan, kalau kan hanya belajar ya. Kalau ibarat orang nyetir itu, kalau masih ada sedang belajar, nggak mungkin dihukum sama polisi ya, walaupun dia melewati lampu merah ya. Nah, polisinya aja yang nggak tahu aturan, kalau orang sedang belajar dihukum gitu ya. Nah, oke, Rafika, mana videonya Rafika? Masih ingat nggak? Kalau nggak salah di hubungan internasional belajar juga tentang hukum internasional ya. Ya, suaranya belum jelas, suaranya belum dinyalain. Belum dinyalain ininya, mute-nya. Karena mikrofonnya. Hukum internasional terhadap hukum nasional tuh dapat dilihat pada pengaruh perjanjian internasional terhadap pembentukan hukum nasional berupa undang-undang juga, Pak. Jadi kayak tindakan pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia itu juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Oke, di dalam kita tahu kira-kira tadi sudah disebutkan tentang monisme, dualisme, kemudian tadi di skandal kalian juga membahas terkait dengan ratifikasi. Ini ada hubungan dengan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional ya. Kira-kira bagaimana kalau suatu pertanyaan secara umum kepada semuanya ini, ketika ada suatu peraturan internasional ya, baik itu bentuk konvensi atau bentuk peraturan yang sifatnya umum deklarasi atau bentuknya dia treaty kesepakatan, apakah peraturan-peraturan tersebut, artinya peraturan internasional tersebut dapat diberlakukan tidak secara langsung kepada dalam satu negara? Tanggapannya bagaimana? Dapat atau tidak? Kalau dapat mengapa? Kalau tidak mengapa? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa tadi? Desman. Oh, Desman. Ya. Baik. Jadi kita lihat dulu dari latar belakangnya ya, Pak. Jadi kan hukum internasional itu kan ada dua aliran tuh, sama seperti yang dikatakan Dona tadi, yaitu monisme dan dualisme. Jadi monisme itu menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu adalah satu kesatuan, Pak. Nah, sedangkan dualisme itu menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan hukum internasional itu mengikat pada hukum nasional? Nah, jadi hukum internasional itu bisa mengikat dengan hukum nasional saat negara itu meratifikasi hukum internasional, Pak. Contohnya itu kayak Deklarasi Human Rights tahun 1948. Nah, itu kan Indonesia meratifikasinya ke Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Jadi ketika Indonesia sudah mengikatkan itu, sudah meratifikasi konvensi tersebut, artinya Indonesia itu terikat dengan deklarasi tersebut. Seperti itu, Pak. Terus sebaliknya yang contoh lainnya, monisme, dualisme. Cuman itu sih, Pak. Oke, ada ya tadi disampaikan oleh Desman bahwasanya perlu satu bentuk lain dari peraturan
jika peraturan internasional atau hukum internasional ini ada, baik itu dalam bentuk konvensi, treaty, deklarasi, dan lain sebagainya, karena banyak ya, dia perlu proses perubahan atau mutasi, istilahnya kita kenal dalam masa pandemi ini ya. Perubahan mutasi yang disepakati oleh pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini misalnya Indonesia, ya, di mana ketentuan-ketentuan hukum internasional atau prinsip-prinsip hukum internasional atau azas-azas hukum internasional yang tertuang tersebut memang diakui atau boleh masuk ke dalam sistem hukum nasional, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya lagi, apakah ada sesuatu ketentuan yang memang tidak perlu memerlukan satu ratifikasi, tidak memerlukan satu persetujuan ya dari satu negara, tapi memang dia diberlakukan di dalam negara tersebut. Menurut pendapat saudara, bagaimana? Ada yang bisa jawab? Iya kan? Iya. Ada yang bisa jawab? Apakah semua ketentuan internasional memerlukan ratifikasi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Bill Clinton. Ada selain ratifikasi itu ada juga yang negara itu bisa langsung mengikuti itu, Pak, tanpa ratifikasi, walaupun dia tidak mengikuti treaty atau perjanjian bilateral, perjanjian internasional itu dia bisa mengambil langsung itu, Pak. Itu saya lupa itu, Pak. Ada di buku Bapak Abdul Muthalib, bahasanya itu apa? Ada sisinya gitu, Pak. Izin, Pak. Oke, kalau begitu Anda harus membaca terkait dengan undang-undang nomor 24 ya tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ada ya di dalam undang-undang tersebut, catat ya, ada undang-undang nomor berapa tadi? Nomor 24 tahun 2000 ya. Coba dibaca oleh kalian, dan kalian setelah membaca itu kalian harus bisa menyimpulkan Indonesia ini menganut paham apa monisme dualisme. Kemudian setelah itu ketika dia menganut paham monisme, contoh apa yang memang pernah dilakukan oleh Indonesia. Kemudian ketika kalian mengatakan pahamnya dualisme, kemudian ketentuan-ketentuan apa saja yang memang pernah melalui proses dualisme tersebut, ya. Nah, Anda konsultasikan, Anda baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Nah, dikumpulkan minggu depan ya, itu pertama. Yang kedua itu adalah kemarin tuh sempat isu yang menarik ya ketika saya ngikutin seminar juga, yaitu terkait, dan ini bisa jadi satu tema penelitian tesis menurut saya ya, itu ketika terjadi proses yang cukup lama dalam suatu perubahan atau dalam satu persetujuan terkait ketentuan atau prinsip-prinsip internasional yang harus diratifikasi. Nah, akhirnya yang kita ini sangat lambat ya, sangat lambat merespon prinsip-prinsip hukum internasional yang harus diakomodir oleh hukum nasional. Ya, sangat lambat karena proses di parlemen kita, parlemen tahu ya, parlemen ke bahasa keren itu parlemen, kalau bahasa Indonesianya itu MPR DPR itu ya, parlemen. Karena pernah ada waktu seminar internasional ditanya parlemen, orang hukum nggak tahu apa parlemen itu.
parlemen, senator. Nah, terdapat isu yang menarik dalam hal ini, proses suatu, apakah pertanyaannya, proses perubahan dari hukum internasional ke dalam hukum internasional tersebut harus melalui ratifikasi. Ratifikasi itu semua bisa dijawab kalau kalian baca Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 ya. Ratifikasi itu bentuknya seperti apa sih? Apakah harus melalui persetujuan parlemen? Apakah dia bisa lebih sederhana lagi? Kemudian apakah ratifikasi itu juga disahkannya harus berbentuk undang-undang? Nah, karena tadi ada apa namanya yang menyampaikan kawan kalian Desman, sebagaimana Undang-Undang HAM telah diratifikasi, sebagaimana deklarasi HAM telah diratifikasi oleh undang-undang. Gitu. Tapi pertanyaan saya itu adalah apakah ada ketentuan-ketentuan internasional yang diratifikasi selain oleh undang-undang? Ya, seperti itu. Nah, itu jadi pertanyaan yang apa namanya perlu dijawab pada pertemuan minggu depan, ya. Dicatat ya, siapa nih ketua kelasnya di sini? Ketua kelasnya Bill Clinton, Pak. Cuman karena dia sedang ada urusan, jadi udah saya catat kok, Pak. Saya catat teman-teman. Ya kalau enggak wakil Bill Clinton siapa dulu waktu itu jadi presiden ya? Wakilnya aja lah ya, di menulis. Nah itu menarik. Nah Anda pahami terkait dengan apakah semua itu memerlukan ratifikasi? Karena beberapa jenis ya persetujuan itu tidak hanya ratifikasi yang harus Anda ketahui ya, itu loh. Nah saya coba di sini untuk yang lebih bermanfaat lagi adalah ketika Anda benar-benar harus memahami situasi atau posisi ya, bukan situasi, posisi antara hukum internasional dan hukum nasional. Ya, saya selaku internasionalisme dalam penelitian itu selalu mengkaitkan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Nah, di dalam sedang saya pikir itu bukan hal yang apa namanya, yang ngapain dilakukan, artinya percuma enggak, karena semua hampir, saya nggak bisa bilang hampir juga ya, pengaruh itu muncul, hukum itu terbentuknya norma aturan hukum yang ada saat ini di Indonesia ini ada pengaruh dari hukum internasional tentunya kan, hukum internasional mempengaruhi. Sebaliknya juga ada ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip hukum internasional yang muncul dari hukum nasional. Ya, artinya antara kedua norma tersebut tidak bisa dikatakan hukum internasional superior di atas hukum nasional. Ya, kenapa seperti itu tidak bisa dikatakan superior? Karena antara keduanya ini memang saling mengisi gitu loh. Hukum internasional mengisi, hukum nasional juga mengisi. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan yang Anda akan pelajari dan menjadi bahan tesis saudara sangat kami anjurkan dari internasionalisme, sangat kami anjurkan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya ketentuan-ketentuan umum yang memang apakah satu peraturan ini muncul dari desakan masyarakat internasional ataukah kaidah-kaidah ini muncul memang dari satu negara tersebut, gitu ya. Nah itu harus kalian pahami itu. Nah karena akan terjadi satu apa namanya, akan terjadi satu bisa jadi potensi ketidaksesuaian bila ketentuan-ketentuan yang ada saat ini yang pengaruhnya dari hukum internasional dan ada saat ini berlaku sebagai hukum positif ya. Nah, hukum yang berlaku secara
saat ini. Nah, kita tahu bahwasanya kita sadar semuanya bahwasanya tingkat kepatuhan atau kita bilang bisa rule of law yang artinya itu tingkat aplikasi peraturan di Indonesia ini jika kita melihat indeks prestasinya secara global ya itu Indonesia pada posisi yang menengah atau bisa dibilang tidak baik lah ya, tidak baik. Beda misalnya di Asia ini dengan Singapura atau Singapura atau Malaysia. Aplikasinya terhadap peraturan itu memang memiliki nilai yang di atas Indonesia. Ya. Nah, artinya ketika terjadi seperti ini, peraturan tersebut tidak bisa Anda mengatakan Indonesia memang tidak taat peraturannya. Efektivitas suatu peraturan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek. Apakah memang manusianya tidak taat, ataukah memang peraturan itu memang bukan jiwa punya Indonesia, ya. Dan banyak faktor-faktor lain, ya, faktor-faktor lain yang menyebabkan ada faktor ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu selaku dosen hukum internasional, saya sangat menganjurkan kepada mahasiswa di sini, ketika Anda mau membahas satu topik dan kemudian menggunakan peraturan-peraturan Anda dalam satu tesis, Anda melihat dalam prinsip-prinsip hukum internasional tersebut sebagai pembanding. Ya, itu yang saya anjurkan. Nah, kemudian minggu depan seperti biasa jam 2 ya. Jam 2 minggu depan, kemudian untuk tugas yang saya bilang tugasnya ini bisa dikumpul secara kelompok aja ya. Yang sudah tahu karakter saya biasanya akan menuliskan filenya sesuai dengan file yang apa namanya yang mudah untuk saya baca. Kalau nggak salah semuanya pernah mendikan di kelas saya ya. Nah, coba nanti di situ kita akan diskusikan terkait dengan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Gitu. Dan kemudian bahannya jangan lupa undang-undang tentang perjanjian internasional. Kalau kita lihat undang-undang ini tahun 2000, sekarang tahun 2021, jadi sudah 21 tahun. Apakah masih relevan atau tidak terkait hukum undang-undang perjanjian internasional ini? Jadi Anda jangan oh ini undang-undang, sudahlah undang-undang gitu ya. Justru saya ingin melihat Anda mengkritisi undang-undang ini sesuai atau tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Ya, itu yang diharapkan dari level magister ya. Seperti itu. Kita mengkaji tentang perjanjian internasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nampaknya kalian sudah mulai merancang-rancang, masih ada waktu sekitar setengah jam untuk mulai mengerjakan tugasnya, sehingga bebannya tidak terlalu banyak tertunda. Dikumpulkan, kalau memang ada siakadu, saya akan membuat kolom untuk pengumpulan di dalam siakadu tersebut. Jadi kalian bisa bisa mengumpulkan. Ya, sebentar saya lihat hukum internasional publik 29 orang peserta kelas. Peserta kelasnya di sini ada yang namanya Ratna Widyaning Putri, Leswerni, Ridwan Pratama, Adi, Raksi, Amerta. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, bukan kelas kerjasama itu, Pak. Oh,
Berarti saya masuknya ke kelas publik yang orangnya 32 bukan? Kalau Pak Rudi mau masuk yang kelas rek A, Pak Rudi. Rek A? Ya, rek A yang kopelnya 820. 820. Kopel Magister Hukum. Ini hanya 2 orang ya? Itu yang kopel 817 kali, Pak. Iya, awal 820 ini kan. Iya. 820 ada 2. Ada yang 32, ada yang 29. 32 kali ya? Yang 20, yang 29 itu, Pak. Yang kelas A itu kayaknya, Pak ya. Ini KS. Oh, kelas B berarti ya? Iya. Nah, di sini ada Ariansyah, Diki, Tiara, Oh, itu yang kelas B, Pak. Oh, besar juga ya. Oh, berarti saya belum masuk ke dalam kelas itu ya? Hukum internasional pabrik nggak ada. Saya cuma ada 2 kelas. Kelas B dengan kelas kerjasama, KS. Sebentar. Nggak ada juga. Pak, pengajar kami ini Pak Prof. Cendi. Mungkin karena itu, Pak. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Ya sudahlah. Nanti tadinya saya mau buat folder buat tugas, tapi karena memang kalau tidak masuk situ ya dibuat folder secara manual aja gitu. Baik ya, jelas ya. Oke. Pak, jadi kumpul di mana? Di Viklas atau di ketua kelas? Di ketua kelas. Oh, di ketua kelas. Ini ketua kelas. Kapan, Pak? Terakhirnya? Terakhirnya karena saya perlu baca, berarti hari Selasa. Ya, 1 minggu cukup ya. As soon as possible lah. Semakin cepat semakin baik. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan datang ya. 29 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.